الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam segala kebaikan, dan merekalah orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 16. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat ini kita tepat berada di hari yang ke-10 di bulan Muharram, tahun baru Hijriyah 1445. Para ulama telah menggariskan kepada kita bahwa bulan Muharram memiliki beberapa keutamaan, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diperkuat oleh dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram merupakan salah satu di antara bulan yang Allah khususkan kemuliaan di dalamnya, dan termasuk di antara bulan suci, dan dilipat gandakan nilai pahala di dalam bulan ini. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36: Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu terdapat 12 bulan di dalam ketetapannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan haram. Dan bulan haram ini pun juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Qatadah, bahwa bulan yang dimaksud itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian ada satu yang terpisah, yakni bulan Rajab, yang terletak di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Di dalam bulan Muharram ini, kaum muslimin, Allah juga melipatkan nilai pahala dan kebaikan bagi hambanya yang memanfaatkan bulan yang mulia ini. Karena ulama juga menjelaskan bulan Muharram ini adalah bulan Allah atau syahrullah,
Sebagaimana seorang ulama besar, Syekh Jalaluddin Asyuyuti, mengatakan, kelebihan bulan Muharram ini terletak pada namanya yang sangat islami dibandingkan dengan nama-nama bulan Hijriyah lainnya. Pada zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad diutus atau sebelum Jazirah Arab mengenal kehadiran Islam, bulan pertama di bulan tahun Hijriyah ini dikenal dengan Safar awal, dan baru melanjut kepada Safar yang kedua atau Safar Tsani. Namun setelah Islam dikenal, maka perubahan pun terjadi. Awal bulan pada kalender Hijriyah ini dinamakan dengan bulan Muharram. Kenapa disebut dengan bulan Muharram? Secara harfiah, bulan Muharram artinya pelarangan dengan tegas, di mana dilarang di dalamnya itu segala perbuatan buruk dan maksiat, kedurhakaan, bahkan juga dilarang di dalamnya untuk berperang. Bulan Muharram terdapat di dalamnya itu hari Asyura, yaitu 10 hari yang telah Allah tetapkan untuk mengamalkan ibadah. Kenapa 10 hari, tanggal 10 Muharram ini sebagai hari yang mulia? Ada ulama berpendapat terjadi beberapa peristiwa sepanjang sejarah umat Islam pada tanggal 10 Muharram ini. Bahkan di balik itu semua juga keutamaan lain dari bulan Muharram. Ini adalah bulannya para nabi dan rasul, di mana sejumlah peristiwa bersejarah diyakini pada tanggal 10 Muharram ini, dan juga merupakan bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada nabi dan rasulnya. Dan bahkan pada tanggal 10 Muharram ini juga Allah mengangkat para nabi dan rasulnya, mengampuni dosa-dosanya, serta menempatkan mereka pada tempat yang mulia. Inilah yang telah disampaikan oleh para ulama dengan kesimpulan, pada tanggal 10 Muharram Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Pada tanggal 10 Muharram ini Allah juga mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi dan mulia. Kapal Nabi Nuh pun juga akhirnya melabuh di Bukit Judi. Nabi Ibrahim lahir dan juga diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang terbakar selama kurang lebih 30 hari. Dalam riwayat lain 50 hari. Juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram Allah juga mengampuni Nabi Daud alaihi salam, mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Yunus pun juga keluar dari perut ikan paus pada tanggal 10 Muharram, serta Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Yusuf juga keluar dari penjara pada tanggal 10 Muharram ini. Nabi Yakub alaihi salam disehatkan matanya setelah mengalami kebutaan. Begitu juga Nabi Ayub yang mengalami penyakit kulit bertahun-tahun lamanya, juga disehatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkan 10 Muharram ini dengan amalan soleh, terutama dengan ibadah puasa yang dikenal dengan puasa Asyura. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu melaksanakan puasa Asyura ini semenjak beliau tahu bahwa ini merupakan puasa yang disyariatkan untuk umat Islam. Pernah ditanya oleh para sahabat tentang keutamaan puasa di hari Asyura ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa di hari Asyura, maka Rasulullah menjawab, puasa Asyura akan dapat mengampuni dosa 1 tahun yang berlalu. Kemudian ada di antara sahabat yang menukas, kaum Yahudi ya Rasulullah, mereka juga berpuasa di hari Asyura. Kenapa demikian? Kata Rasul, karena mereka memperingati Nabi mereka Musa alaihi salam yang selamat dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tahun depan usia saya masih panjang,
maka saya akan menambahnya satu hari sebelumnya, yaitu hari yang ke-9 yang kita kenal dengan puasa Tasyu'a. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada bulan Muharram ini juga Allah juga memandang hambanya yang memperbanyak amal saleh, terutama ibadah-ibadah puasa, baik itu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan. Ini merupakan ibadah yang utama setelah puasa Ramadan, karena Nabi juga mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Afdhalus siyamu ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Ibadah puasa yang lebih utama setelah Ramadan yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Syahrul Allah, bulan Allah yaitu Muharram. Wa afdhalus salata ba'dal fariḍah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu yaitu salat malam. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang memanfaatkan bulan Muharram untuk memperbanyak amal saleh. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, alangkah meruginya kita mengabaikan ini semua hanya gara-gara segelintir hawa nafsu, tidak mampu menahan haus dan lapar. Padahal ini sangat kita dambakan nanti di akhirat, di tengah matahari yang Allah dekatkan jaraknya 1 mil, sementara panasnya bagaikan sejengkal dari ubun-ubun. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita belum mampu untuk mengerjakannya, tunaikanlah ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah sedekah. Apalagi sekarang ini banyak di antara saudara-saudara kita yang masih memerlukan uluran tangan untuk meringankan beban penderitaan mereka, kemudian menjalin kembali hubungan silaturahim yang barangkali kita ikut untuk memutuskannya. Perlu kita ingat kaum muslimin, orang yang memutuskan silaturahim ini termasuk di antara dosa besar, sebagaimana Allah Rasulullah mengingatkan, orang yang menghubungkan silaturahim maka usianya akan dipanjangkan dan jaminan surga untuknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu juga melapangkan keluarga kita, menyantuni anak-anak yatim, memperbanyak tilawah Al-Quran, serta memperbanyak istighfar untuk mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang jauh dari amal saleh, itu tandanya dia jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Maka bermohonlah kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Karena Nabi SAW pun bersabda, "La yadkhulu ahadukum ilal jannah bi'amalihi." Bukan amal seseorang yang masukkan dia ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk engkau juga ya Rasul? Nabi menjawab, "Wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi." Melainkan karena Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Tanda Allah memberikan rahmat kepada hambanya, diberikan taufik dan bimbingan, sehingga kakinya begitu ringan untuk melangkah ke masjid berjamaah, dan dia mampu menahan diri dari gejolak hawa, nafsu dan syahwatnya, setara angkara murka dan kemarahan yang ada di dalam hatinya. Hatinya diringankan untuk memperbanyak salawat, zikir, membaca Al-Quran, serta menghubungkan tali silaturahim. Inilah bagian dari tanda rahmat Allah itu mengalir kepada hambanya. Jangankan sesama manusia, bahkan hewan pun Nabi mengatakan, siapa yang menyayangi makhluk di bumi, selagi makhluk itu memiliki hati yang basah, pasti dia akan disayangi dari yang langit. Maka inilah tanda rahmat Allah itu mengalir kepada hambanya yang mau berjihad, bersungguh-sungguh dalam ketaatan untuk meraih ridhanya, apalagi di dalam bulan Muharram ini. Maka oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita kembali kepadanya. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya sebelum waktu yang dijanjikan akan datang di hadapan kita, di mana pada saat itu penyesalan akan datang yang tidak akan ada lagi saat untuk kembali memperbaiki penyesalan yang telah kita lalaikan tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa hadana lil iman ahmaduhu wa ashkuruhu 'ala tamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'imul mannan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah semakin dekat waktunya bagi manusia hari hisab atau perhitungan amal mereka, sementara mereka masih di dalam kelalaian dan berpaling dari peringatan Allah. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.